Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Jumat 29 Oktober 2021, berjudul Diampuni pelanggarannya yang dosanya ditutupi. Ayat intinya terdapat di dalam Mazmur 32 ayat 1. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya yang dosanya ditutupi. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, diampuni pelanggarannya yang dosanya ditutupi, sebagai petunjuk agar kita bisa tinggal di dalam Kristus adalah sebagai berikut. Pertama, tanda orang yang diampuni pelanggarannya dan yang dosanya ditutupi, bila mana orang itu sudah menerima pengampunan dari Allah dan mau mengampuni orang-orang lain. Yesus mengajarkan bahwa kita dapat menerima pengampunan dari Allah hanya apabila kita mengampuni orang-orang lain. Kasih Tuhanlah yang menarik kita kepadanya, dan kasih itu tidak dapat menjamah hati kita tanpa menciptakan kasih untuk saudara-saudara kita. Kedua, tanda orang yang diampuni pelanggarannya dan yang dosanya ditutupi, bila mana Roh Kudus ada dalam diri orang itu untuk menyadarkan dosanya, dan ia selalu mengakui tidak ada kebaikan dalam dirinya di hadapan Tuhan. Siapa yang diampuni Kristus, dialah yang pertama membuat menyesal, dan tugas Roh Kuduslah menyadarkan orang terhadap dosa. Mereka yang hatinya telah digerakkan oleh Roh Allah yang memberikan keyakinan, melihat bahwa tidak ada kebaikan dalam diri mereka. Mereka lihat bahwa semua yang pernah mereka lakukan adalah bercampur dengan diri dan dosa. Ketiga, tanda orang yang diampuni pelanggarannya dan yang dosanya ditutupi, bila mana ia memiliki roh belas kasihan dan kerendahan hati, dan siap mengampuni orang-orang yang telah bersalah kepadanya. Kita tidak boleh berpikir bahwa kecuali orang-orang yang telah menyakiti kita mengakui kesalahan, kita dibenarkan tidak memberi pengampunan kepada mereka. Sudah pasti peranan merekalah untuk merendahkan hati dengan pertobatan dan pengakuan. Tetapi kita harus mempunyai roh belas kasihan terhadap orang-orang yang telah bersalah kepada kita. Apakah mereka mengakui kesalahan mereka atau tidak? Betapapun sakitnya kesalahan-kesalahan itu telah melukai kita, kita tidak boleh menyimpan keluhan kita dan simpati kepada diri kita atas luka-luka hati kita. Tetapi apabila kita berharap untuk diampuni atas kejahatan kita terhadap Allah, kita harus mengampuni semua orang yang telah melakukan kejahatan kepada kita. Keempat, tanda orang yang diampuni pelanggarannya dan yang dosanya ditutupi, bila mana ada luapan kasih Yesus yang menebus dan mengubah hatinya dan telah mengampuni dosanya. Pengampunan Allah tidak semata-mata suatu tindakan yang berkaitan dengan pengadilan yang olehnya Dia membebaskan kita dari penghukuman. Itu bukan hanya pengampunan dosa, tetapi juga pengeluaran dari dosa. Adalah luapan kasih yang menebus dan mengubah hati. Daud mempunyai konsepsi yang benar tentang pengampunan ketika ia berdoa. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Mazmur 51 ayat 1. Dan sekali lagi ia katakan, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Mazmur 103 ayat 12. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.